Halo Hellowers, kembali lagi bersama kami di channel Hello Mobilindo. Kali ini kita akan berbagi info ya. Lebih tepatnya kami akan sharing dengan teman-teman terkait salah satu fitur dari Toyota Rush GR Sport. Kebetulan ini tahun 2021, dimana di mobil ini ada salah satu fitur yang menurut kami cukup nyeleneh ya, cukup aneh teman-teman. Cuman fitur ini diklaim sama Toyota ini bisa meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar ya teman-teman ya. Jadi biar lebih hemat lagi. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa menebak fitur apa itu. Ya, betul sekali, adalah fitur idling stop system, di mana saat ini fiturnya kami matikan. Kenapa kami matikan? Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut di video kali ini. Oh ya, sebelumnya jangan lupa sholat ya teman-teman ya, dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten baru seputar otomotif. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Jadi di sini teman-teman, nah di bawah situ ya, situ ada sebuah tombol berlogokan huruf A off begitu. Nah, ini adalah fitur idling stop sistem yang disematkan oleh Toyota di Toyota Rush ini dan juga beberapa mobil lainnya. Nah, kegunaan ini itu adalah fungsinya otomatis, secara otomatis sistem ini akan mematikan mesin saat kendaraan dalam posisi berhenti sejenak. Nah, memang secara teori ya teman-teman ya, itu akan benar-benar membuat konsumsi bahan bakar itu akan lebih sedikit. Nah, cuman sebelum lanjut term on condition ya. Jadi ini bukan video untuk menyudutkan suatu produk, tapi kami sifatnya adalah untuk sharing bersama teman-teman. Apakah teman-teman suka dengan fitur ini atau tidak suka? Nah, menurut Toyota ini diklaim bisa menghemat BBM. Apakah itu betul? Yes, secara teori sangat betul. Tapi seefektif mana si sistem ini menghemat bahan bakar? Menurut kami ini memang cukup menghemat bahan bakar ya, tapi ada beberapa yang sepertinya harus dikorbankan. Nah, seperti apa? Oke, yang paling terlihat adalah ketika si sistem ini dia mematikan mesin, itu suasana kabin jelas akan lebih panas. Kenapa? Karena secara AC itu dimatikan sama dia, jadi hanya hembusan angin saja yang keluar. Jadi untuk AC-nya pasti kita panas. Nah, tapi bagusnya ini sistem idling ini dia tidak akan berhenti lebih dari 1 menit. Kami mencoba mungkin di angka 40 detik atau mungkin 30-an itu sudah hidup kembali mesinnya. Jadi kami bilang kalau kepanasan saya rasa belum teman-teman ya, karena masih ada sisa-sisa dingin di dalam komponen AC-nya dan disebarkan melalui hembusan angin saja. Itu yang pertama kendalanya. Kemudian yang kedua, kami sangat melihat kasihan sekali dengan sistem aki kami teman-teman. Kenapa? Karena dia dipaksa harus berapa puluh kali, berapa ratus kali dia menyalakan ulang mobil. Jadi pada saat sistem ini bekerja, dia menutup mesin, menutup pergerakan mesin, kemudian
atau mematikan pergerakan mesin. Kemudian ketika rem kita lepas, itu aki akan kembali menyalakan, dan begitu juga seterusnya. Setiap ada lampu merah, setiap kita berhenti sejenak, maka fitur itu akan terjadi dan berulang-ulang. Memang secara konsumsi BBM ini akan membuat konsumsi lebih hemat, tetapi untuk usia pemakaian aki kami kurang tahu. Kalau melihat dari kejadian yang ada, seharusnya aki akan lebih cepat rusak dibandingkan dengan mobil dengan aki yang digunakan di mobil tanpa fitur idling stop system ini. Karena si aki di sini jauh lebih banyak bekerja dia. Oke. Kemudian satu fitur lagi teman-teman, kendala ya. Satu kendala lagi yang mungkin terjadi menurut analisa kami adalah komponen rem. Di mana komponen rem ini akan bekerja lebih ekstra juga. Kenapa? Karena sistem ini akan bekerja ketika kita menginjak rem. Dan ketika proses penginjakan rem itu, tentu kita tahu ya. Jadi rem itu bekerja dengan adanya minyak teman-teman ya. Jadi ketika minyak ini dia tertekan, di mana di dalamnya ada komponen-komponen yang mungkin plastik atau karet sebagai selangnya. Nah, selang ini akan tertekan teman-teman. Tertekan di mana dengan sering tertekannya ini, maka kami yakin usia daripada karet atau selang-selang yang ada di komponen rem itu juga akan jauh lebih cepat aus, cepat rusak daripada kita menggunakan mobil-mobil yang setiap ada lampu merah kita berhenti, kita hanya menggunakan rem parking ya, bukan rem kaki. Karena fitur ini, idling stop system ini, dia akan tetap mematikan mesin ketika kita tidak melakukan pergerakan atau pengubahan di posisi rem kaki kita. Oke, itu menurut pandangan kami teman-teman. Jadi ada 3 poin ya yang mungkin merugikan di sisi mobil ini. Jadi mungkin niatnya Toyota akan melakukan penghematan mungkin dalam 1 tahun atau ya setahun kita bisa menghemat 4 atau mungkin 5 liter, dimana itu dengan harga Pertalite mungkin ya, kita pakai Pertalite itu kita habis 50, kita bisa menghemat, maksudnya kita bisa menghemat 50.000 lebih hemat untuk proses idling itu. Nah cuman ada yang kita harus korbankan, yaitu penggunaan aki. Kita siap-siap kemungkinan akan lebih boros daripada mobil standar yang tidak ada idling stop sistemnya. Oke, itu sekali lagi pandangan dari kami teman-teman ya. Kalau teman-teman mempunyai pendapat lain, ayo silahkan komen di kolom komentar. Ataupun ada teman-teman yang setuju ya dengan pendapat kami, juga silahkan komen di kolom komentar. Kami berharap dengan ini mungkin pihak dari Toyota bisa membaca komen-komen atau suara-suara dari kita semua yang ada di kolom komentar, bisa melakukan review ya, apakah fitur ini akan dipertahankan atau tidak. Karena memang secara konsep bagus sekali teman-teman. Apalagi kalau penerapan ininya seperti ini ya, seperti motor teman-teman ya. Motor itu kalau idling stop sistemnya cukup oke, jadi dia tidak perlu starter tapi langsung tancap gas gitu. Cuman kalau untuk yang mobil ini makanya kami bilang agak lucu ya teman-teman, karena harus melakukan beberapa kali start engine, dan itu menggunakan komponen aki
yang kemungkinan akan banyak cukup merusak. Oke, kita coba sebentar teman-teman fitur ini ya, TSS-nya ya, apa TSS automatic ini ya. Ini kita coba matikan dan ini kita berhenti. Nah, oke, ini posisi mati teman-teman mesinnya. Itu ada timernya. Kapan dia udah berapa menit dia mematikan mesinnya. Kita coba tunggu berapa detik. Ini masih kondisi full off ya teman-teman mesinnya ya. Untuk yang hidup cuman ini AC doang. Oke. Ternyata di 22 sudah hidup lagi, karena memang ini kita sudah jalan lagi ya. Dan lagi-lagi mungkin tadi teman-teman mendengarkan suara starter ya. Itu adalah starter untuk menghidupkan mesin kembali. Dan mungkin tadi kami bilang untuk akinya mungkin bisa jauh lebih cepat rusak. Oke, untuk sementara mungkin seperti itu teman-teman. Silahkan kalau ada komen atau hal lain yang perlu disampaikan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sekali lagi, ini bukan video untuk memperjelek suatu produk, tapi adalah video sharing-sharing untuk bagi kita selaku pengguna ya, pengguna dari Toyota Rush CR ini atau mungkin mobil lain dengan fitur yang seperti ini. Apakah ini layak untuk disematkan di dalam sebuah mobil atau tidak? Silahkan kami tunggu di kolom komentar untuk komentarnya. Baik, terima kasih sebelumnya sudah menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa sholat ya teman-teman ya. Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami agar kami lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten baru seputar otomotif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.